يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Di hari yang penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah hari ini ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita akan memberikan cahaya buat hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Stop berburuk sangka. Wah, ini susah sekali ya. Karena memang di akhir zaman ini antara buruk sangka dengan was-was ini kita masih bingung ya di dalam hati kita ya. Yang kedua, bersyukur dalam kekurangan. Yang ketiga, agar musibah berubah jadi kebaikan. Masya Allah ya, tema-temanya sangat luar biasa. Kita nanti akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Erik Yusuf, Ustazah Liza, dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Munawir Ngacir untuk ngaji. Yuk. Namun sebelumnya Ali ingin informasikan, tetap menjaga 5M. Ini penting banget, jangan kasih kendor ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Yuk, langsung kita akan sikapi tema kita yang pertama, stop berburuk sangka, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Ali ya. Bib Ali biasanya yang ngejawab salamnya banyak nih. Sekarang kosong semua ya. Iya, insya Allah yang di rumah yang jawab. Insya Allah yang di rumah ya. Iya. Alhamdulillah pemirsa yang di rumah. Karena yang di masjid kita protokol kesehatan ketat. Hari ini enggak ada ya. Kita akan bahas tentang zon. Ya, apakah itu zon atau yang kita pahami artinya itu berprasangka. Prasangka itu kalau kita pahami mudahnya orang belum melakukan apapun begitu ya. Tetapi kita di dalam benak, di dalam pikiran sudah ada bayangan bahwa ini pasti begini, ini pasti begitu. Nah, itu prasangka. Nah, karenanya prasangka ini, zon ini ada yang kemudian menjadi su'udzon, ya, menjadi yang disebut dengan buruk sangka, atau yang namanya husnuzon. Husnuzon inilah yang disebut dengan berbaik sangka. Nah, kita lihat. Tadi dibacakan nih sama Ustadz Yusuf, ini namanya sama nih Ustadz Yusuf. Ya, surat Al-Hujurat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhani itsmun. Jadi disebutkan bahwa
Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian ini terlalu banyak prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Jadi yang katsir, yang terlalu banyak prasangka. Kenapa? Karena inna ba'dadh-dhani ismun. Karena ada dosa dari sebagian prasangka. Lah, kenapa begini? Ya, karena dari dhon tadi itulah ya orang bisa apa? Bisa kemudian tajasus, mencari-cari kesalahan. Makanya disebutkan wala tajassasu. Tajasus itu mencari-cari kesalahan. Bahkan dalam hadis disebutkan wala tajasus itu jangan mencari-cari kesalahan, wala tahasus jangan mendengar rahasia orang lain pun jangan. Jadi cari-cari, pengen tahu, kepoin orang gitu ya. Rahasia orang seperti apa gitu ya. Nah, itu kan ada orang-orang yang berselancar, kepoin orang tuh apa tuh? Stalking. Wah, saya sampai bingung tuh istilahnya apa. Cari-cari gitu ya di sosmed itu untuk cari-cari aib orang. Ya, itu tajasus namanya, mencari-cari kesalahan orang. Ada juga yang mencari-cari atau curi-curi dengar rahasia orang. Itu dilarang. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan iyakum dzona, ya, iyakum wa dzona. Fa inna dzona adzabul hadis. Jadi jauhi yang namanya prasangka. Karena apa? Karena seburuk-buruknya informasi, seburuk-buruknya pembicaraan itu pembicaraan yang berprasangka tadi. Ya, jadi kalau orang sudah kemudian diboncengi pikirannya dengan prasangka-prasangka, apalagi yang tadi buruk tadi, inilah yang kemudian akan membuat bukan hanya orang lain rugi, tetapi dirinya pun rugi. Karena apa? Karena ada dosa di dalamnya. Contohnya sekarang nih, lagi masa pandemi ini, ya Bib Ali nih, pandemi kita ini harus imunnya naik, kita harus kemudian berbahagia, malah saling curiga, malah saling suudzon, yang jadi permasalahannya imunnya turun, malah cepat nantinya terpapar virus. Nauzubillah min dzalik. Apa? Ini sudah jelas-jelas pandemi yang ya kita kan prihatin ya. Yang meninggal itu, yang kena terpapar itu sudah bukan orang-orang yang tidak kita kenal. Tapi sudah kemudian saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, ya kita prihatin sekali. Nah tetapi ada sebagian orang yang masih tetap dia berprasangka ini konspirasi ini gitu. Ini enggak ada sebetulnya. Itu kan coba kalau kita pakai perasaan, orang yang kemudian saudaranya meninggal karena COVID dan lain-lain, gimana perasaannya kalau misalnya masih ada sekelompok orang yang bilang, ini sih sebetulnya bikinan, ini beritanya saja, ada yang membuat-buat berita dan lain-lain. Aduh, ini dia yang kemudian menjadi tadi, ya, menjadi zonnya tadi, menjadi suudzon yang kemudian ketika ada amal atau perilaku yang kemudian bahkan zalim terhadap orang yang lainnya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini suudzon itu tadi. Atau kemudian seperti sekarang, tiba-tiba ayo PPKM lagi kita nih, semuanya darurat COVID. Ayo semua di rumah, kalau nggak penting keluar. Jangan dulu ke masjid. Langsung suudzon. Kalau pasar dibuka, kalau masjid ditutup, ini pasti begini, pasti begitu. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Kita ini sedang betul-betul berhati-hati menjaga agar supaya piramida ini nggak terus naik ini, ya grafiknya ini harus kemudian melandai, harus kemudian dikontrol, harus kemudian ditahan dengan apa? Dengan kita menghindari kerumunan-kerumunan. Karenanya salah satunya masjid di mana tempat kita berkerumun itu dikurangi. Karenanya masjid bukan ditutup. Saya tidak setuju masjid juga ditutup. Tapi masjid itu dialihkan aktivitasnya begitu loh. Jadi ke rumah masing-masing dulu gitu. Tidak ditutup. Kalau ditutup nanti siapa yang azan kan gitu. Ini juga harus diluruskan. Karenanya jangan sampai kita suudzon tadi. Makanya gini. Rasulullah SAW itu ya menganjurkan kepada kita hanya dengan memasukkan informasi yang baik-baik saja.
informasi yang bagus-bagus gitu ya. Jadi ghaddul basar itu menundukkan pandangan itu artinya kita memilah-milah informasi apa saja yang mau dimasukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam benak kita. Bukan hanya permasalahan pornografi, bukan itu saja, tetapi juga informasi-informasi yang buruk, yang tidak menguntungkan. Ya, kayak misalnya horor gitu ya, nonton-nonton film serem, buat apa gitu lah. Udah mah dibuat-buat, itu tidak benar gitu misalnya ya. Dan lagi hal-hal yang tidak bermanfaat yang membuat nanti jadi rugi. Nah, itu ghaddul basar, tundukkan pandangan, jangan ke sana. Juga untuk informasi-informasi yang tadi, yang hoax tadi, informasi yang dasarnya tidak benar, begitu. Ya, dasarnya tidak benar, faktanya tidak benar, tidak ada riset di belakangnya dan lain-lain yang membuat hanya orang mempunyai prasangka atau menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Nah, ini yang berbahaya juga. Makanya nih, ya yang di rumah semuanya harus hati-hati ketika baca informasi, harus terus ditabayun, harus terus diklarifikasi. Ini informasi benar apa enggak gitu ya. Jangan sampai baru sedikit saja informasi, baru lihat judulnya sudah langsung di-share. Padahal informasi itu tidak benar. Yang akhirnya apa? Menyebarkan informasi hoax tadi. Kita menjadi salah satu orang yang ikut menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, yang bisa merugikan malah. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, karenanya sudahlah, ya. Kita harus lebih hati-hati memasukkan apa informasi-informasi yang benar, memasukkan segala sesuatu yang kemudian diolah oleh pikiran kita agar supaya menjadi amal-amal atau perilaku-perilaku yang baik, pikiran-pikiran yang baik. Karenanya terus berhusnuzon, ya. Jangan, kan kalau sekarang ini sepertinya orang itu sangat senang kalau ngelihat kesalahan orang lain, ngelihat aib orang lain, ngelihat keburukan orang lain. Ada artis kepleset. Wah, kan apa kata saya nih? Ini orang sudah dari dulu, wah ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin begitu. Ini dari dulu saya memang sudah curiga dan lain-lain. Artinya dari dulu dia sudah suuzon gitu ya. Artinya dia sudah berpikir bahwa, wah si inilah yang suka melakukan hal-hal yang buruk. Si inilah yang suka maksiat, inilah suka. Jadinya terjebak ghibah seperti tadi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Nah, jadi tadi dilarang berprasangka karena nanti ada dosa, ada prasangka buruk di baliknya. Dan kemudian jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Karena kalau kita cari kesalahan orang lain, cari kesalahan itu gampang, pasti dapat. Setelah dapat kesalahan orang lain, digibahin pula. Nah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Jangan digibahin sesama kalian, gitu loh. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Kalau memang niatnya dari awal memang dia ingin menggibah, di awal dia memang sudah pastinya nyari-nyari informasi-informasi yang tadi. Pengen dengar kesalahan orang lain, pengen lihat kesalahan orang lain, pengen dengar rahasia-rahasia orang lain yang padahal dia tidak mempunyai manfaat bagi dirinya sendiri. Nah, karenanya apalagi di masa pandemi ini kita mesti ta'aliful qulub. Kita mesti menyatukan hati. Ya, kita mesti sama-sama kita ada empati dengan begitu semuanya, insya Allah kita saling menebarkan berita-berita yang baik. Seperti sekarang aja, beritanya kan sebetulnya memang ini fakta yang terpapar dan lain-lain memang banyak. Tetapi diberitakan juga yang baik-baiknya. Misalnya apa? Ada obat, ada herbalnya, ada cara untuk meningkatkan imun, ada berita tentang kesembuhan gitu ya. Jadi berita-berita orang yang sembuh, berita orang-orang yang kemudian yang menggembirakan seperti orang-orang yang kemarin ada relawan oksigen, Beb. Jadi oksigen lagi langka nih, tiba-tiba ada orang-orang berkumpul, ayo kita urunan untuk kemudian membantu masalah oksigen dan lain-lain. Nah, ini kan alhamdulillah. Jadi kita ini menenangkan gitu. Membawa hati kita ini menjadi menyatu semuanya. Nah, inilah karena perlu ditambah
zikir-zikir, perlu ditambah doa-doa, perlu ditambah istighfar, ya, istighfar. Kenapa? Karena istighfar ini insya Allah selain menghapus dosa-dosa, ya juga dia menjauhkan kita dari bala bencana dengan mara bahaya. Nah, karenanya di rumah ya, semuanya pemirsa gitu ya, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syi'alatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ilal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah keselamatan kami dalam agamamu ya Allah. Jauhi kami dari prasangka yang buruk, jauhi kami dari segala sesuatu yang membawa kemudaratan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu itu kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang berkah, halal dan melimpah ya Allah. Agar supaya rizki itu pun bisa kami tebarkan kepada orang-orang yang lain. Jadikanlah kami ini orang-orang yang tangan-tangan di atas ya Allah. Yang bermanfaat bagi orang-orang yang banyak ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ijabahlah doa-doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Yasir Erick Yusuf. Mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu dari beliau bisa kita amalkan dan apa yang tadi menjadi doa kita semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik guru, ini ada pertanyaan dari media sosial, mohon izin Ali bacain dulu. Siap. Pertanyaan dari @Khalid003, Masya Allah ya. Kalau kita dalam hati, memang sering nih ya dalam hati berburuk sangka, tapi gak diomongin ke orangnya langsung, jadi masih disimpan di hati, belum didawam nih bahasanya ya. Apa sama saja harus minta maaf? Lalu dalam hal apa saja kita harus meminta maaf dari orang lain? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Masya Allah. Ini betul-betul orang ini ingin mukhlisin alahuddin, ingin memurnikan ya dirinya ya dari prasangka buruk, dari segala sesuatu yang buruk-buruk yang masuk ke dalam pikirannya. Bagus sekali. Tapi begini, kita lihat kondisinya. Ketika orang itu tiba-tiba kita bilang, mohon maaf ya saya berprasangka buruk sama kamu, dia malah marah. Kalau seperti itu tidak perlu kita sebutkan. Kita diam saja, memohon ampunan saja kepada Allah ya terhadap apa-apa yang ada dalam pikiran kita yang buruk gitu. Tapi kalau seandainya kita bilang orang itu adalah orang yang pemurah dan dia tidak akan itu, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena dalilnya adalah kalau seandainya kita itu masih di dalam pikiran ya, belum sampai kepada amalan bicara jadi gibah atau kemudian melakukan segala sesuatu yang menjadi sesuatu yang buruk, insya Allah Allah mengampuni bisikan-bisikan yang terlintas di dalam hati, gitu, ya. Tetapi kalau seandainya bisikan itu kemudian mulai ditampakkan dengan berbicara yang buruk, menggibahnya atau berbicara buruk kepadanya, itulah langsung menjadi dosa. Dan jika seandainya dia tidak berbicara pun tapi melakukan segala sesuatu berdasarkan prasangka buruk itu, itulah jadi dosa. Gitu. Misalnya ada orang datang udah baik-baik senyum-senyum karena kita prasangkanya buruk, dia cuma pengen minjem uang aja nih, kita udah jauh-jauh, itulah jadi dosa. Ya, kurang lebih seperti itu, insyaallah. Masya Allah, terima kasih guruku, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saat lagi kita akan bahas tema kita yang kedua. Bersyukur dalam kekurangan. Waduh, ini mudah apa enggak ya? Dan nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Liza. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Muhammad Yusuf, Masya Allah. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam tema kita yang kedua nih ya. Bersyukur dalam kekurangan. Ini bukan hal yang mudah loh. So gimana caranya kita bersyukur dalam kekurangan? Langsung aja kita akan sikapi guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Liza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah, qala ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuri nikmatku. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memetik ilmu dalam program Cahaya Hati di iNews TV yang mudah-mudahan kita dapatkan manfaat. Amin ya Rabbal. Berbicara tentang bersyukur dalam kekurangan. Masya Allah, ini Bang Ali tema yang sangat menarik. Bersyukur atas nikmat Allah itu tidak terbatas kepada kenikmatan duniawi saja. Seperti halnya harta, benda, kekayaan yang melimpah, uangnya puluhan miliar, sawahnya berhektar, pabriknya berjajar. Realistis memang ketika manusia memandang kenikmatan duniawi seperti yang disebutkan tadi. Sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, ba'danaqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita dan anak-anak.
wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, harta kekayaan dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan hidup di alam dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah sebaik-baiknya tempat kembali. Nikmat-nikmat yang tampak oleh mata yang sering kita ingat, tapi kita abaikan yang di luar itu. Sehat walafiat, justru itu adalah nikmat yang nilainya jauh lebih besar daripada yang disebutkan tadi. Nafas yang kita hirup dari detik per detik, tidak pernah Allah menyuruh kita untuk membayar. Padahal kita tahu banyak saudara-saudara kita saat ini yang terbaring di rumah sakit, berapa rupiah yang harus mereka keluarkan untuk membayar tabung-tabung oksigen karena nafasnya tersengal-sengal. Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita, tidak pernah Allah menyuruh manusia menggantinya dengan segunung emas. Padahal kita tahu banyak saudara-saudara kita yang kesakitan harus transfusi darah, mencari pendonor-pendonor karena kekurangan cairan darah. Jadi nikmat yang tidak tampak oleh kasat mata itu yang sering kita ingat. Padahal ada doa yang sering kita ucapkan, sudah dikabul oleh Allah, tapi kita abaikan, bahkan tidak kita syukuri. Apa itu? Doanya Allahumma tawil umurona, ya Allah berikanlah umur yang panjang. Contoh, Bang Ali, mana Bang Ali ya? Nah, Bang Ali mau nanya usianya udah berapa sekarang ya? Usianya sekarang? Oh, sekarang 17. 17 tahun, ya Allah Ya. itu putih semua itu kanan kirinya. 42. 42, usia Bang Ali 42 tahun sekarang. Katakanlah masa sempurna usia balik itu di usia 15 tahun. Dari usia 15 tahun Bang Ali udah doa, ya Allah minta umur yang panjang. Ya Allah tawil umuruna, berikan umur yang panjang. Gak kerasa sampai saat ini udah Allah kasih selama 27 tahun. Dan itu tidak kita sadari, bahkan kita abaikan. Bu, ibunya pada lockdown, ini biasanya di sini nih ya. Ibunya, bapaknya, pejamaah pada di rumah sekarang. Apabila ketika kita memiliki banyak kelebihan dari harta benda, sebenarnya itu lebih membuka kesempatan untuk kita melakukan kemaksiatan. Contoh, di suatu tempat, ada tempat prostitusi, diskotik, pesta pora. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk kalau tanpa ada modal atau uang berlebih. Betul gak Bang? Datang ke diskotik katanya ada pelayan lenggak, lenggok, pakai celana 2 cm dari terminal. Mending lamun gelis mah ici, loba goreng jengkolan. Dilihat sama Ustadz Munawir, Bang Ali, mubazir. Kagak dilihat dosa, dilihat mubazir katanya. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Oleh karenanya Bang Haji Roma Irama ikut mengatakan, kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, ya harus pakai uang. Kalau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau haram-haraman, ya harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Tetapi walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Disambung lagi Bang. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu, melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, mengerjakan sembahyang tidak perlu membayar, mengerjakan zakat tidak, mengerjakan puasa tidak perlu membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, banyak sesuatu yang murah tapi kita tidak mau, kita ogah ngelakuinnya. Jalan ke neraka banyak, penuh, mahal tapi banyak yang minatin. Tapi walaupun jalan menuju surga, ya Allah subuh-subuh, coba lihat Bang Ali, tadi saya berangkat dari Kerawang subuh-subuh. Lewatin masjid, ya Allah mah kiraan kita girang deh kayak Ustadz Yusuf Khori, ya Allah cakep banget dah. Coba kalau subuh-subuh pemuda pada depan nih mah aki-aki kagak ada giginya.
Isinya juga semuanya aki-aki jadinya. Oleh karenanya janganlah kita takut apabila ketika kita dalam keadaan kekurangan dan janganlah bangga ketika kita mempunyai kelebihan. Ingat Rasulullah SAW pernah mengatakan, man lam yashkurul qalil lam yashkuril kasir. Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Di tengah pandemi saat ini, bagaimanapun kita, walaupun kita ada penyekatan dan lain sebagainya, upaya untuk mencegah COVID-19, tapi tetap ada upaya, tetap ada ikhtiar. Yang tadinya jualan offline, jadi jualan online. Yang tadinya kerja harus datang ke kantor, bisa bekerja di rumah sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya kajian di Cahaya Hati iNews TV memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bang Ali, tadi lagunya kata Bang Haji Roma Irama, Iya. kalau sesuatu yang mahal tapi banyak yang maksa. Tapi sesuatu yang murah banyak yang ogah. Mengerjakan puasa sehat jiwa dan raga, mengerjakan sembahyang hidupkan jadi tenang, mengerjakan sedekah harta akan berlimpah, banyak teman beramah teman akan bertambah, ternyata jalan ke surga teramat indah, walaupun indah anehnya banyak yang ogah. Makanya di dalam rap itu dikatakan, kalau nanti ada yang masuk ke surga itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita, jalan yang baik sudah di depan, jalan yang buruk pun ada di depan mata. Tinggal kita pilih mana yang akan kita lalui. Mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan menjadi husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, melakukan dengan arkan, dengan tindakan berbuat baik kepada sesama. Mudah-mudahan kita mendapatkan atau menjadi hamba yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersyukur kepada Allah. Karena apa? La azidannakum, kata Allah. Kita bersyukur akan Allah tambah terus nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah Liza, Masya Allah. Terima kasih ilmunya buat kita. Tinggal kita amali ini, Masya Allah ya. Baik Ustazah, ini mohon izin ada pertanyaan dari media sosial kita nih. Apa tuh? Ali bacain dulu ya. Ini dari @Rania. Pertanyaannya, Ustazah mau tanya dong, apa aja sih amalan terbaik seorang hamba kepada sesama yang bisa dilakukan sebagai tanda untuk bersyukur? Terima kasih Ustazah. Amalan kepada sesama. Amalan apa sih sesama kepada sesama yang dilakukan sebagai bentuk rasa bersyukur gitu. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Fadhailul a'mal, kata Rasulullah SAW, salah satu amalan yang lebih utama terhadap sesama manusia, yang pertama menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan sesuatu atau memberikan sedekah kepada orang yang bakhil kepada kita. Jadi kalau ada orang yang bakhil, orang yang kikir, koret, pelit, mereket jahe, kalau kata orang Sunda, kita ngasih ke dia. Kita sedekah kepadanya. Kita berikan sesuatu rezeki yang kita punya. Dan yang ketiga, ma'asfah, kita memaafkan kepada orang yang menzolimi kita sendiri. Nah itu kata Rasulullah SAW ada 3 amalan. Yang pertama menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada kita sendiri. Yang kedua memberikan sedekah kepada orang yang bakhil kepada kita sendiri. Dan yang ketiganya adalah memaafkan apabila ada orang yang menzolimi kita sendiri. Dengan 3 amalan itu kita lakukan, insya Allah kita menjadi pribadi yang bersyukur atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah ya. Dan memang kalau misalnya kita sesama manusia ini kadang-kadang suka memudahkan atau menggampangkan. Iya. Padahal ada hal-hal yang memang banyak sekali bersyukur kalau misalnya orang yang udah gak ada baru tahu, wah ternyata dia guna banget buat kita. Nah, maka tadi di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Orang yang tidak bersyukur atas yang sedikit,
maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Disambungkan lagi, lam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Nauzubillah. Bang Ali, baik, kita Iya. mengucapkan terima kasih. Nah, Iya. itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Jadi bukan hanya kenikmatan duniawi saja menjadi pribadi untuk bersyukur. Ada suami soleh, Amin. istri yang soleha, anak yang soleh-soleha yang sehat. Itu jauh justru lebih nilainya lebih besar daripada kenikmatan duniawi. Tuh, Masya Allah tuh ya. Jadi kalau misalnya kita bersyukur dengan apa yang ada, keluarga yang ada, istri, anak, insya Allah tambah berkah pastinya ya. Berkah insya Allah. Insya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah ya. Kita terus belajar tentang bersyukur dan jangan pernah lepas hidup dari bersyukur ya. Dan nanti saat lagi kita akan membahas tentang agar musibah berubah jadi kebaikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Gimana semangatnya di rumah? Harus tetap semangat ya. Tetap berpikir positif dan tetap bahagia sehingga imun kita terjaga, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, agar musibah berubah jadi kebaikan. Gimana caranya? Langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Erik Yusuf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Bim, Baik. ini kita ya, di zaman sekarang yang masuk ke millennials, kita merasakan pandemi. Iya. Dan bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, tetapi kita sudah masuk yang di tahun kedua nih, pemirsa ya, Bimali ya. Nah karenanya kita ini harus mempunyai cara pandang yang benar. Zon yang kemudian husnuzon. Jangan suuzon tadi. Bagaimana memandang musibah? Begini, musibah kalau kita lihat dari secara lugah asoba. Asoba ini bisa diartikan sebagai target. Sedangkan mushib itu diartikan orang yang benar. Dengan cara yang sederhana kita bisa mengartikan musibah itu adalah sebuah peristiwa yang didesain, yang dibuat oleh Allah, ditargetkan kepada satu orang, satu kaum atau seluruh dunia seperti pandemi sekarang ini agar terjadi pembenaran atau agar terjadi perubahan yang lebih baik dari orang tersebut. Nah, itu musibah. Nah, karenanya kalau kita lihat musibah artinya ini sesungguhnya sebuah cara Allah yang diberikan kepada kita agar supaya kita ini bermuhasabah. Kita itu mengevaluasi diri dan merubah diri kita menjadi lebih baik. Begitu, meninggalkan yang buruk-buruk. Itulah sebetulnya musibah. Karenanya musibah kalau kita melihat dengan cara seperti itu akan menjadi berkah. Ingat, ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Semuanya pasti bermanfaat buat kita. Semuanya akan menjadi hikmah, akan menjadi ibrah pelajaran buat kita. Kalau kita melihatnya dengan apa? Dengan kafah, dengan menyeluruh, dengan tidak menghilangkan ketauhidan dalam melihatnya. Lihat, kalau kita lihat pandemi saat ini, ya, kita harus menggunakan ilmunya Iqra. Bagaimana itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, kepada kita semuanya. Bacalah. Kalau kita Iqra, melihat atau membaca itu bukan hanya huruf demi huruf. Tapi Iqra itu lebih diartikan menghimpun informasi. Nah, jadi Iqra, bacalah, himpun informasi. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabb yang menciptakan. Nah, ini pandemi, sebetulnya siapa yang menciptakan? Nah, kan begitu. Bagaimana tiba-tiba virus ini ada dan lain-lain? Tentu ini sebagai qadarullah, ketetapan Allah, kehendak Allah. Karenanya kalau kita melihat seperti itu, apa hubungannya ini dengan Allah? Begitu. Jadi pandang ini kaitkan dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan begini semuanya kita bisa berhusnuzon. Kita lihat bahwa musibah ini diberikan kepada seluruh dunia agar supaya apa? Seluruh dunia diingatkan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Bayangkan
Kalau kita orang-orang yang sombong sebagaimana Raja Namrud yang sombong yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Oleh Allah dihinakan dengan apa? Dengan diberikan serangga masuk ke dalam telinga, selesai urusannya. Kita yang sombong, yang merasa kuat, yang merasa menguasai dunia dan lain-lain. Tiba-tiba Allah kasih virus yang begitu lemah. Virus COVID-19 ini lemah sekali. Kenapa? Pakai sabun aja mati dia. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh, dia bahkan mematikan. Nah, ini salah satunya bagaimana kita mengambil pelajaran bahwa la haula wala quwata illa billah. Kita enggak berdaya upaya kecuali ada pertolongan Allah. Dan ketika saat ini tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah yang harus kita punya di dalam bagaimana kita memandang musibah. Kalau kita lihat musibah seperti ini, muncul kesabaran, muncul keikhlasan. Dan ingat, kalau orang, sebagaimana Rasulullah SAW pernah datang, ada orang yang bilang bahwa ini anak dari kecil sampai besar nggak pernah sakit. Kata Rasulullah apa? Berarti tidak ada kebaikan di dalam anak itu. Kenapa? Karena penyakit ternyata membawa kebaikan. Di balik penyakit ternyata ada sabar. Di balik penyakit ada istighfar. Di balik penyakit ada ikhtiar. Di balik penyakit banyak upaya, banyak ketauhidan, berserah diri, semuanya itu masuk ke dalam orang-orang yang sakit. Nah, karenanya kalau kita lihat bagaimana Allah memberikan musibah, bagaimana Allah memberikan penyakit, itu juga dalam konteks memberikan kebaikan kepada kita. Boleh jadi kita sudah terlalu lama lupa, lalai, meninggalkan Allah. Dan Allah mengingatkan kita dengan cara memberikan musibah ini. Agar supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Insya Allah. Masya Allah, nikmat banget ya. Tuh motivasinya buat kita hari ini ya. Dan baik, kita akan lengkapi mengenai agar musibah berubah jadi kebaikan bersama Ustazah Lisa. Baik Ustazah, memang kadang-kadang orang kalau misalnya udah dapat apa ya, musibah ini langsung bad thing, langsung berpikir buruk, langsung seakan-akannya mengalami hal seperti itu hanya kita sendiri. Akhirnya na'udzubillah min zalik sampai dengan peaknya adalah putus asa. Dan mohon ilmunya nih Guru. Baik, izin Ustaz Erik, Bang Ali. Belum hilang dari ingatan kita sebagai bangsa Indonesia yang mengalami berbagai macam kepedihan, berbagai macam kepahitan, gelisah dan resah karena hidup susah akibat berbagai macam krisis yang melanda. Dimulai dari krisis sandang dan pangan, krisis ekonomi, belum lagi fenomena alam yang tidak bersahabat. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan kini banyak yang membicarakan virus. Makanya Ustaz Erik, Bang Roma ikut ngomong nih. Selama hidup di dalam dunia, takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Oleh karenanya mungkin pada 14 abad yang lalu telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Ba'danakul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami timpakan kepada kalian manusia-manusia minal khaufi wal ju'i, apa yang Allah timpakan, rasa takut dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kurang harta, hilang nyawa dan buah-buahan. Apa yang Allah timpakan kepada kita manusia, dan ini berlaku sepanjang masa. Artinya tidak berlaku kemarin saja. Yang Allah timpakan yang pertama adalah minal khauf, rasa takut. Bukan hanya kepada orang awam seperti kita, bahkan ulama, profesor, doktor sekalipun pernah dilanda rasa takut. Yang kedua kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan kurangnya harta. Maksudnya bukan harta yang berkurang Bang Ali.
Banyak hartanya berlimpah ruah, sawahnya puluhan hektar, pabriknya berjajar, tapi masih saja gentar mencari harta dengan cara yang diharamkan. Wal anfus, hilang nyawa. Virus yang hanya ukuran beberapa mikro saja, tapi dengan cepat bisa mengambil nyawa seseorang. Wasamarot, buah-buahan. Karawang yang dikenal dengan lumbung padi nasional pernah mengalami beberapa kali kegagalan. Padahal semua insinyur pertanian dikerahkan untuk membuat obat hama bermacam-macam. Tapi hama masih saja tidak bisa dimusnahkan. Apa yang harus kita lakukan? Allah melanjutkan dalam firman-Nya, "Wabashshiril sabirin." Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi jelas yang harus kita sikapi atas adanya musibah ini adalah dengan sabar. Ma makna sabar? Apa itu sabar? Sabar bukan yang sering kita lihat di sinetron, Bang Ali. Yang biasanya di pojokan, ditindas, nangis sendirian. Itu bukan sabar, tapi sejatinya itu adalah lemah. Tapi sabar adalah sobrul jasah. Ma makna sobrul jasah? Artinya mengkuliti bangkai atau menyabarkan bangkai. Bangkai, kulit yang kita sudah samak, kita jemur, kita panaskan, dikasih pasir, dikasih sesuatu. Untuk apa? Untuk dia jadi kuat. Begitupunlah kita manusia. Sabar bukan berarti lemah, tapi kita sabar artinya kita kuat. Kuat dengan semua musibah ini. Ada segala suatu solusi yang tadinya berjualan offline bisa berjualan online sekarang. Yang tadinya harus kerja di kantor bisa kerja di rumah. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini, dengan adanya musibah ini menjadikan kita bermuhasabah sehingga menimbulkan kita mahabbah. Ma makna mahabbah? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang Ali. Masya Allah, terima kasih Ustazah Lisa ilmunya. Amin. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada waktu kita nih ya. Memang kadang-kadang bukan hal yang mudah untuk mengerjakan sabar. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang terdekat hanya bisa menginformasikan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Terus ada yang dijawab lagi, iya kita tahu harus sabar, tapi kan kita yang ngerasain nih. Nah, selain sabar mungkin apa yang kira-kira bisa mendukung kesabaran itu jadi sebuah kita harus kekuatan ketahui gitu. terlebih dahulu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sabar itu ibarat kepala dan badan. Jadi kalau sabar itu hilang, sama dengan kepala kita hilang. Tidak akan bisa dipisahkan sifat sabar itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ingatlah kata Allah, apabila Allah mencintai hambanya, maka akan Allah uji. Tadi kata Ustaz Irfan sudah dikatakan, kalau anak kecil itu tidak pernah sakit, berarti tidak Allah sayang, tidak Allah cinta. Nih anak kayaknya tidak punya masalah. Tapi kalau kita punya ada rasa sakit, jangankan sakit dengan musibah sebesar ini, kecucuk duri. Iya. Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Masya Allah. Itulah hakikat sabar itu yang harus kita ketahui, itu sabar. Masya Allah. Karena kita ketahui juga apa fadilahnya. Apa fadilahnya? Fadilahnya itu adalah ketika kita disayang oleh Allah, ketika kita dicintai oleh Allah, diingat oleh Allah, maka akan Allah uji. Sebagaimana kalau kita udah diuji, kita bisa naik kelas. Tapi kalau tidak Allah uji, na'udzubillah, takut larinya ke istidraj nanti. Iya, Allah ulur harta, kekayaan yang melimpah ruah. Tapi ternyata diulur juga dia di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik Ustadz Erik, sedikit mungkin dengan waktu yang tersisa. Bolehkah kita menangis dalam kesabaran? Baik, tentu ya. Sabar itu kan artinya menahan. Sebetulnya apa yang ditahan? Yang ditahan itu dampak buruk yang akan muncul dari kita. Jadi sabar itu bukan diam, bukan berpasrah diri, bukan. Tetapi sabar itu dinamis. Sabar itu menahan segala sesuatu yang akan muncul yang buruk dari diri kita tahan. Tetapi sabar itu perlu fa'idha faraqta fangsob. Bersungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan yang ada. Bersungguh-sungguh menghadapi peristiwa ini dengan kebaikan-kebaikan. Nah karenanya ketika sabar kemudian orang itu meneteskan air mata. Itu adalah satu bentuk ekspresi keikhlasan biasanya. Bentuk ekspresi keikhlasan di mana dia, ya Allah, betapa sakitnya, betapa sulitnya, betapa pedihnya, tetapi la ilaha
illallah, segala sesuatunya akan kita hadapi. Insya Allah begitu. Nah, jadi insya Allah jadi satu bentuk keikhlasan. Baik. Terima kasih Ustadz. Memang kadang-kadang ada orang bilang jangan nangis dong, kalau nangis nggak sabar. No, ternyata sudah ada penjelasannya, Masya Allah ya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan melihat kisah diturunkannya Nabi Adam dan Hawa dari surga. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebagai seorang muslim yang beriman, pasti ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Untuk mendapatkan keduanya, Rasulullah SAW telah memberikan arahan agar umatnya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan. Salah satu contohnya adalah pilar peradaban Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha. Apabila anak cucu Adam telah mati, terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut merupakan pilar dari peradaban Islam yang harus dimaksimalkan, mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya yang cakap, terampil, beriman, dan bertakwa. Dan berikut informasi yang telah terangkum untuk 3 wasiat Rasulullah SAW berkaitan dengan peradaban Islam. Wasiat pertama, perkuatan basis ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah bagian integral dari muamalat yang berhubungan erat dengan aspek akidah, ibadah, maupun akhlak. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat yang memiliki etos kerja tinggi dalam bisnis perdagangan, baik lokal maupun internasional. Islam pun tidak melarang umatnya untuk mencari rizki sebanyak-banyaknya. Perintah melakukan sodakoh meniscayakan umat untuk memiliki basis ekonomi yang kuat, menjadi pelaku usaha yang sukses, dan bermanfaat juga membantu kita dalam perjuangan umat Islam guna menegakkan agama Allah. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan atau akliyah dan nakliyah. Problem terbesar yang sedang dihadapi umat Islam saat ini adalah minimnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dibarengi dengan dasar spiritualitas iman serta takwa. Hal inilah yang menjadi konsep dari ilmu yuntafa'u bihi. Kurangnya hal ini dalam tubuh umat Islam bisa berakibat pada bencana yang sangat besar. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat pun menjadi salah satu dari 3 amalan manusia yang akan terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia. Wasiat ketiga Rasulullah SAW untuk peradaban Islam adalah sumber daya manusia yang cakap dan terampil, beriman serta bertakwa. Sejak kehadirannya, Islam telah menekankan dan mencontohkan pendidikan karakter melalui pribadi Rasulullah SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya sahabat tentang keluhuran akhlak Rasul, ia pun menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran," bahwa akhlak dan karakter Rasul tergambar dan terangkum dalam Al-Quran. Di era globalisasi saat ini, orang tua sering abai dan kurang peka dalam mendidik anak-anaknya, di mana perilaku dan moral anak saat ini berada di ambang titik mengkhawatirkan. Nilai sopan santun, tata krama, dan akhlak sedikit demi sedikit menghilang. Hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian khusus, di mana generasi solih dan solihah menjadi bagian penting dalam upaya membangun peradaban Islam unggul yang maju atau khairu ummah. Itu tadi informasi tentang 3 wasiat peradaban Islam yang disampaikan Rasulullah agar kita menjadi umat berintegritas muslim sebagai upaya membangun peradaban. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah kita masuk ke dalam sebuah segmen yang memanjakan kita dengan sebuah cerita, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, bagaimana beliau semuanya diturunkan dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
sahabat. Ya salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. خلقتني من نار وخلقته من طين. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam, mengakui Adam lebih mulia darimu? Apa kata iblis? Ya Allah, saya lebih baik dibanding Adam. Karena saya telah kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Allah tidak suka dengan makhluk yang sombong. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, sahabat. Saya nasihati diri saya terutama, mari sama-sama kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Jangan sampai kita merasa sombong sedikit pun, karena orang yang sombong tidak akan pernah mencium wanginya surga. Jangankan masuk surga, mencium wanginya saja tidak, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang Nabi Adam alaihi salatu wassalam tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi sendirian. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanan-makanannya enak semua. Ya salam. Tapi sendirian. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan teman di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Nama naumatan, Nabi Adam pada saat itu tidur di dalam surganya Allah. Maka setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam terbangun dari tidurnya, kemudian dia dapati ada seorang wanita yang sangat cantik. Dan dia adalah ibunda Hawa alaihi salam. Hawa ajmalan nisa. Hawa wanita tercantik. Karena apa? Tercipta dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam nanya sama Sayyidati Hawa, "Man anti?" Siapa kamu? Ya salam. Dijawab sama Sayyidati Hawa, Ana imra'ah. Saya seorang wanita. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, "Wajima khuliqti?" Kenapa engkau diciptakan? Tujuan apa engkau diciptakan? Dijawab oleh Sayyidati Hawa, "Litaskuna ilayya." Supaya engkau hidup tentram dan damai bersamaku. Ya salam. Lanjutnya para malaikat lewat. Malaikat pada nanya, "Ma ismuha ya Adam?" Karena kan wa'allama Adam al-asma kullaha. Nabi Adam itu kan punya mukjizat mengenal semua nama. Siapa namanya wahai Adam? Nabi Adam menjawab, hiya Hawa. Namanya adalah Hawa. Ditanya lagi, kenapa dinamakan Hawa? Dijawab sama Nabi Adam alaihi salatu wassalam, li'annaha khuliqat min syai'in hayy. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Min dir', dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi namanya Hawa karena tercipta dari sesuatu yang hidup, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan Nabi Adam sendiri, kenapa namanya Adam? Karena khuliqa min adimil ardi. Karena beliau diciptakan dari apa? Dari permukaan tanah. Jadi namanya Adam. Kalau Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya salam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam dan Sayyidati Hawa pasangan suami istri di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Namun ada satu makhluk yang sangat hasut sama Nabi Adam.
Dia tidak menginginkan kebaikan terjadi pada manusia. Dia ingin manusia celaka semua. Dia ingin manusia keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dirinya. Dan itu adalah iblis. Iblis membuat tipuan besar sehingga Nabi Adam dan Sayyidati Hawa dikeluarkan dari dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahlan wa marhaban sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Nabi Adam alaihi salatu wassalam tinggal di dalam surganya Allah bersama istrinya Sayyidati Hawa alaihi assalam, menikmati keindahan surga. Cuman saat itu ada larangan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 19. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makanlah apapun yang kamu berdua ingin makan. Makan dari buah-buahan yang ada dalam surga. Tapi kamu berdua jangan dekati pohon ini. Apabila kamu berdua mendekati pohon ini, apalagi memetik buahnya dan memakannya, kamu berdua akan menzalimi diri kamu berdua sendiri. Artinya akan dikeluarkan dari kenikmatan ini. Disinilah kesempatan bagi iblis untuk menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam keluar dari dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kepada Nabi Adam bahwa iblis ini musuh baginya dan istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 117. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka kami telah berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari dalam surga, maka kamu berdua celaka. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu. Akhirnya iblis menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana caranya Adam dan Hawa, kata iblis, untuk memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Fikri Thariq, dengan kisah nabinya, Masya Allah ya. Dan pastikan sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita masuk ke dalam segmen khusus, segmen yang digemari oleh pemirsa di rumah. Kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Udah siap? Pastinya udah siap ya. Ngaji yuk, ayo. Begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menebus dosamu dengan amal yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa.
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa emak, encang-cingnya babe, ramane biunge, si tante-tante, opung semuanya dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan insya Allah yang sedang sakit di rumahnya, yang sedang kena COVID, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya robbal. Ya robbal. Tahadus bin ni'mah, salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita. Manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal alamin. Bu, ibu, masya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini tahadus binimah kepada para ahli ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang-bintang tamu kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita akan sapa bintang tamu kita pada hari ini, yaitu kita akan tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. What's your name? Rafli, Mas. Wis, bisa bahasa Inggris, anak muda bisa bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Bahasa Inggris bisa, Al-Quran juga insya Allah lebih mahir ya. Insya Allah. Kalau orang baca Al-Qurannya mahir, kata Nabi, orang yang pandai Al-Quran nanti bersama dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, senang nggak? Senang, Pak. Raffi aslinya dari mana? Saya asli dari Bekasi, Pak Ustadz. Bekasi mana? Tambun. Tambun. Iya. Siapa orang Tambun? Ya Allah. Nih awas sekarang Raffi ada di iNews TV Cahaya Hati ya. Dan kepada orang Tambun ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan sebelum kita memulai, saya tidak menggurui, saya mau ngaji bareng-bareng dengan Raffi. Tentunya nanti kalau misalkan ada kekurangan itu sifat manusia, pasti ya. Ada lebihnya, ada kurangnya ya. Cuman kebanyakan kurangnya ya, Fi. Saya pikir tadi Raffi Ahmad gitu. Insya Allah. Namun sebelum kita membahas, kita akan dibacakan terlebih dahulu yaitu surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Silakan Raffi saya dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarul bariyah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Waras Raffi, ini kelihatannya di rumah kalau sehari itu baca Al-Quran berapa kali? Saya jarang, Pak Ustadz. Hah? Saya jarang. Jarang. Nah, mudah-mudahan nanti dari sini insya Allah nanti ditambah bacanya. Amin. Karena sekarang lagi musim begini kan, Iya. banyak nganggurnya ya kan. Iya, Pak. Makanya harus kudu baca Al-Quran. Sekarang sama siapa lagi kalau yang dialog langsung dengan yang punya hidup ini, ya, Iya, Pak Ustadz. yaitu dengan Al-Quran. Nabi mengatakan afdolu ibadati ummati tilawatil Quran. Sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Nah, pemirsa, kita akan bersama-sama dengan Raffi, yaitu kita akan bukan meluruskan ya, artinya bareng-bareng membenarkan bacaan bareng-bareng ya. Ya Allah. Jadi tidak merasa diguruin ngaji bareng-bareng ya. Iya, Pak. Nah, pemirsa, dibuka Al-Qur'annya yaitu surah Al-Bayyinah, yaitu ayat yang ke-6. Namun sebelumnya kita baca bersama-sama dengan pemirsa yang ada di rumah, kita dikasih nada dulu. Mama, mama. 1, 2, 3. Mama. Si Raffi udah punya mama belum sih? Gimana? Udah punya mama? Mama? Udah punya mama? Punya. Udah punya istri? Oh, belum. Oh, belum. Kalau istri belum. Kira mama. Nah, ini apa nada ini enak buat masuk ke dalam nada misalkan ke lafal basmalah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, apa namanya Raffi? Jangan him, jangan pakai ha. Pemirsa, mohon maaf, Iya. bukan pakai ha, tapi pakai ha. Ha. Him gitu. Him. Oke, nah begitu. Saya buka karena biar ngelihat mulutnya ya. Iya, Pak Ustadz. Mohon maaf pemirsa, ini saya apa namanya untuk nyontohin hurufnya, ya kan? Iya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beda pemirsa ketika kita tekan ya, akhirnya ada perubahan ya. Yang tadinya him kan begitu ya. Nanti artinya berbeda ya. Nanti kalau artinya berbeda repot ya. Nah, sekarang masuk ke dalam ayat yang ke-6 yaitu surah Al-Bayyinah. Saya tidak langsung satu ayat, nanti takut tanafusnya atau nafasnya nggak nyampe ya kan? Iya, Pak Ustadz. Yang ngap-ngapan kan begitu kan? Ya Allah. Innallazina kafaru. 1, 2, 3. Innallazina kafaru. Ulangi lagi. Innallazina kafaru. Oke, maksudnya biar pemirsa ngikutin juga ya. Ya. Nih, apa namanya? Si Raffi, di situ huruf yang pertama ada nun kan ada tasdid tuh. Ya. Ya, Pak Di Ustadz. sini ada Tajwid. tasdid. Berarti kalau nun bertasdid yaitu harus dibaca dengung. Tempatnya di hidung. Coba 1, 2, 3. Di hidung, di hidung. Di hidung. Nah, begitu. Nah, kan qaidahnya pemirsa, wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimiwan nuni idza masyuddida. Udah kayak penyanyi aja ya. Ya Allah. Itu waktu saya sekolah di Aliyah. Dulu kan saya sekolah di Aliyah Sirau ya. Dan itu apa? Dulu kalau masuk sekolah awalnya baca begitu. Alhamdulillahi wassalam. Begitu seperti itu. Nah, sampai detik ini alhamdulillah masih belum lupa ya. Innallazina kafaru. 1, 2, 3. Innallazina Ulangi lagi. kafaru. Raffi, di situ lamnya ada tasdidnya kan? Iya, Pak. Ya. Innal 1, 2, 3. Innal. Nah, begitu. Ini harus ditekan, harus talaki sama guru ya. Iya, Pak. Bahkan di musola kan banyak guru ustazah ya, ustazah. Ngaji aja talaki biar tahu lidah atau bagaimana makhrajul hurufnya ya. Ya, Pak. Nah, di sini kalau tadi ada nun bertasdid harus dibaca Dengung. dengung pemirsa, harus dibaca dengung atau dibaca gunnah di sini. Gunnah. Gunnah artinya dengung. Ingat-ingat. Oh, kamu harus gunnah dulu dong. Berarti dengung dulu. Innallazina kafaru. 1, 2, 3. Innallazina kafaru. Oke. Min ahlil kitabi wal musyrikin. 1, 2, 3. Min ahlil Nah, kitabi wal musyrikin. di dada. Ini kan huruf halak ya. Huruf yang ada di tenggorokan ya. Min ahlil kitabi wal musyrikin. 1, 2, 3. Min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Sinnya gede, Raffi. Ya, Pak. Shin ya. I. Beda dengan sin kecil ya. Ya. Wal musyrikin. 1, 2, 3. Wal musyrikin. Pemirsa lidahnya coba. Shin gitu. Shin. 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 Ya harus apa namanya? Harus disembur ya. Iya, harus. Tafashi harus sembur ya.
Gitu. Nah, pemirsa, ini memang lidahnya kalau memang bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Itu. Makanya wal musyrikin. 1 2 3. Wal musyrikin. Oke. Nah, di sini ada nanti wakaf ibtida, nanti berhentinya sampai musyrikin dulu ya. Raffi ya. Nah, sekarang nada yang tadi masukin ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. 1 2 3. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Oke, pemirsa, lafal min di sini dibaca idhar. Kemudian ahlil kitab ini namanya al-qamariyah ya. Qamariyah. Setelah dibaca al-qamariyah, kenapa? Karena alif lamnya dibaca jelas, ya. Kita apa? Ahlil lil. Seperti jelaskan? Gitu. Terus kemudian kitab, di sini lafal kitab ini dibaca mad. Di sini dibaca mad, lafal kitab ya. Nah, makanya lafal alkitab di sini, nah makanya alifnya, taknya karena harokatnya berdiri, maka dibaca mad atau dibaca panjang. Nah, ketika dibaca panjang, maka di sini harus taknya dibedakan dengan tak yang tidak ada huruf madnya. Kemudian wal musyrikin. Nah, wal musyrikin di sini ini kafnya adalah dibaca panjang karena apa? Ada huruf mad panjang. Oke? Terus kemudian finari. Nah, finari di sini adalah dibaca panjang. Jahannama sama nun bertasdid, sama di awal seperti juga nun bertasdid. Khalidina, kho-nya dibaca panjang, dalnya dibaca panjang, dan kemudian fi-nya juga dibaca panjang. Fiha, ya. Coba khalidina fiha. Coba 1 2 3. Khalidina fiha. Oke, sekali lagi. Khalidina fiha. Nih huruf huruf halaknya pemirsa. Khalidina fiha. 1 2 3. Khalidina fiha. Oke, nah sekarang tinggal ayat yang ke-6 yang terakhir. Ulaika humus ulaika hum syarrul bariyah. 1 2 3. Ulaika hum syarrul bariyah. Hum Hum syarrul bariyah. Ayo. Ulaika hum syarrul bariyah. Oke. Pemirsa, saya mau tanya Mas Raffi, ro-nya di situ syarnya ada tasdidnya enggak? Huruf tasdid yang angkat 3 ke bolak tuh? Oh iya. Ro-nya ada tasdidnya enggak? Ada, Pak. Ada. Berarti syarrul. Nah, seperti itu ya. Ada ditekan karena itu mudha'af. Aslinya adalah sarrara yusarriru, gitu kan? Gitu. Makanya ro-nya harus ditekan. Syarrul bariyah. 1 2 3. Syarrul bariyah. Biar pemirsa ngeliatin Raffi sekali lagi bareng dengan pemirsa. 1 2 3. Syarrul bariyah. Ulangi lagi shinnya. Syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Ikut. Syarrul. Syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Nah, nanti kalau di sini nervous, nanti di rumah insya Allah jadi lancar, ya. Amin. 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 Kemudian ayat yang ke-7 pemirsa. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. 1 2 3.
Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, Masya Allah. Jadi apa namanya? Ketika situ membaca khoknya, khairul, Khairul khokhi, khokhokh, khairul khokh. huhoh. Nih pemirsa, mohon maaf, ini saya buka sebentar ya. Iya, Mas. Khokhi, khokhokh. Khairul. Nah, nanti pulang dari sini kalau mau belajar ngucapin begitu dari rumah, ini ngambil air, taruh di tenggorokan bunyi begitu. Iya, Mas. Insya Allah nanti cepat bisa ya. Iya, Pak Ustaz. Oke. Nah, di sini lafal inna tadi di atas sudah, alladzina sudah. Nah, amanu pemirsa. Ini ada namanya di sini ada namanya mad badal. Mad badal. Apa yang dimaksudkan mad badal? Mad artinya panjang, badal adalah ganti. Kenapa ini dikatakan mad badal? Karena lafal hamzahnya ini sama-sama dua harokat menyandang harokat atau nambah baris ya. Ada tanda barisnya. Berarti hamzah yang kedua diganti menjadi alif di sini pemirsa. Nah, di sini maka dibaca panjang. Nah, kemudian nu di sini juga dibaca panjang, dibaca mad. Wa amilus solihat. Nah, di sini ada namanya alif lam syamsiah. Hurufnya ada tapi dalam bacaan nggak ada, ya kan? Oke, pemirsa, makanya di sini ada namanya hurufnya tapi ketika tulisannya ada dalam bacanya tidak ada. Ulaika hum khairul bariyah. Dengan pemirsa 1 2 3. Ulaika hum khairul bariyah. Masya Allah, mudah-mudahan pemirsa ini menjadikan wasilah dan menjadikan ahli Quran dan juga kita bisa langsung dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terakhir yaitu kita dengan nada romul. Ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan esok bisa melanjutkan ayat yang berikutnya dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja kita ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Mensyukuri atas nikmat Allah tidak terbatas kepada kenikmatan duniawi saja. Harta benda kekayaan yang melimpah, uang puluhan miliar, sawah berhektar-hektar, pabrik berjajar. Tapi sehat walafiat sering kita abaikan. Ingat Rasulullah SAW pernah berkata, "Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir." Barang siapa yang tidak dapat bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Allahu a'lam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah, ayo kita sama-sama satukan doa. Ini saat dimana kita memang butuh-butuh benar-benar menyatukan doa. Ya, semuanya yang di rumah, di mana-mana, yang lagi masak, yang semuanya juga. Ayo kita berdoa sama-sama. Ustadz semua bantu doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah. Allah subhanahu malikul qudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah ya hayy qayyum birahmatika astaghits aslih lisani kullu tukilni li nafsi tarfatan hadim minan nas ya Allah. Ya Allah di tempat yang baik ini ya Allah bersama orang-orang yang baik ini di acara yang baik ini ya Allah. Dengan menyebut nama-namamu ya Allah ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah jagalah kami semua ini ya Allah. Dari bala bencana, dari mara bahaya, khususon dari pandemi ini ya Allah.
Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami keikhlasan ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami yang sedang terpapar ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Amin. Sembuhkanlah ya Allah. Jadikanlah semua ini sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah. Amin, Ya Allah, ya bagi Allah. yang mereka yang telah meninggalkan kita, ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Berikanlah tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Erik Yusuf, Ustazah Liza, dan Ustadz Munawir Ngacir, Masya Allah, terima kasih. Dan juga untuk Muhammad Yusuf Qori kita. Dan pemirsa juga di rumah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan jangan lupa terus kita untuk menjaga 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian ya. Saya Ali Zain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا